Bapak Ibu dan Saudara semua, puji nama Tuhan. Kami selalu berdoa ada kemurahan dan anugerah dan berkat Tuhan yang terus kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan lagi firman Tuhan yang berkaitan dengan karya Kristus karena masih di dalam masa-masa Prapaskah. Bapak Ibu, tahukah bahwa apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang terus menguasai kehidupan kita, itulah yang menentukan bagaimana cara kita melihat sesuatu, cara kita berkata-kata, cara kita berbuat. Jadi apa yang di dalam, apa yang kita gumuli, apa yang kita yakini, apa yang kita simpan itu akan mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi tindakan kita dan perkataan kita. Suatu ketika ada seorang bijak yang duduk di bawah pohon. Lalu kemudian lewatlah seorang pria yang terkenal sebagai pria yang bengal, pria yang kasar, pria yang sombong, pria yang kadang-kadang tidak sopan. Lalu kemudian pria bengal ini menyapa orang bijak itu dan mengatakan, "Hei, kamu seperti babi," katanya. Alih-alih pria bijak ini tersinggung, justru menjawab orang bengal ini dengan perkataan, "Terima kasih, tapi kamu seperti Tuhan," katanya. Mendengar jawaban itu, pria bengal ini justru tergelitik, lalu kemudian penasaran mengapa dia diberikan perkataan yang begitu kasar seperti babi, tapi justru menjawab kamu seperti Tuhan. Lalu pria bijak ini menjelaskan bahwa apa yang ada dalam hati dan pikiran seseorang itulah yang menentukan cara pandangnya. Saya mengatakan kamu seperti Tuhan karena setiap waktu saya menggumuli Tuhan, karena setiap waktu saya memikirkan Tuhan, karena setiap waktu saya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika kamu melihat segala sesuatu berbeda, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kalau merefleksikan perenungan ini atau kisah ini, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39 kita belajar bagaimana Kristus hatinya, pikirannya dikuasai oleh kehendak Bapa sehingga ketika menghadapi situasi sulit pun keputusannya, perkataannya mencerminkan ketaatan kepada Bapa. Perhatikan firman Tuhan berikut ini, perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus begitu bergumul, situasi yang tidak mudah, sangat berat. Tetapi yang menarik adalah apa yang ada di dalam hati Kristus, pikiran Kristus, itulah yang tertuang di dalam perkataannya, itulah yang membuat dia memutuskan. Isi hati Kristus adalah ketaatan kepada Bapa. Isi hati Kristus adalah kasih yang mengalir untuk manusia. Isi hati Kristus adalah pengampunan, sehingga seberat apapun tekanan, seberat apapun persoalan, sesakit apapun penderitaan yang Kristus akan hadapi di kayu salib, tetapi karena hati dan pikirannya diwarnai dengan ketaatan kepada misi ilahi, kepada kasih kepada manusia, kepada pengampunan yang akan dia berikan, Kristus maju dengan keputusan itu. Karena hatinya, karena pikirannya dikuasai oleh kasih, ketaatan, dan kesetiaan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Apa yang menguasai hati kita? Apa yang menguasai pikiran kita? Maka itu akan menentukan pola pikir kita, cara pandang kita, perkataan kita, dan keputusan kita. Kristus luar biasa. Hatinya diliputi oleh ketaatan, kasih, dan pengampunan. Sehingga setiap momentum, setiap waktu, setiap keputusan diwarnai dengan ketaatan, kasih, dan pengampunan. Bukankah itu luar biasa ketika merenungkan kasih Kristus? Mari bersyukur, mari taat, mari setia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengasihi Engkau. Terima kasih karena pekerjaan dan karya-Mu tunai, lunas, tuntas, dan final. Bahkan kami belajar dari sikap Kristus yang hatinya diwarnai dengan ketaatan, dengan kasih dan pengampunan, sehingga setiap kesempatan diwarnai dengan apa yang ada di hati-Mu. Berkat-Mu dan anugerah-Mu atas jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.